Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto, berkaitan dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa penculikan 7 perwira tinggi militer Indonesia yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Terjadinya pemberontakan G30 SPKI merupakan dampak dari ketidakstabilan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Orde Lama. Ketidakstabilan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Orde Lama disebabkan adanya banyak partai kelompok yang saling bersaing yang diperburuk dengan sering terjadinya pergantian sistem pemerintahan. Hal ini terbukti dengan keputusan Presiden Soekarno untuk mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin yang memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dan Partai Komunis Indonesia yang ingin mempersenjatai diri, yang puncak ditandai dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI tersebut. Kondisi ini menyebabkan DPR GR menyarankan untuk melakukan penyelesaian secara konstitusional, dan pada tanggal 3 Februari 1965 DPR GR mengeluarkan memorandum dan resolusi yang isinya berupa anjuran untuk menyelenggarakan sidang istimewa MPRS. Akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Maijen Soeharto yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama dan lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Tokoh Orde Baru dan perannya. Yang pertama ada Presiden Soeharto. Perannya adalah menggantikan Soekarno menjadi presiden. Yang kedua ada Adam Malik. Perannya adalah menaikkan nilai tawar Indonesia terhadap dunia internasional. Yang ketiga ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Karta Hadiningrat yang berjasa atas terbentuknya Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada Ali Murtopo, adalah merupakan tangan kanan Soeharto yang mengurus masalah politik, talik sendi maupun stabilitas dalam negeri. Program atau kebijakan yang pernah ada di Orde Baru. Yang pertama ada kebijakan bidang politik. Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia atau PKI dan semua organisasi-organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahannya yang diperkuat melalui surat keputusan Presiden nomor 13/1966 tertanggal 12 Maret 1966 sebagai realisasi dari 3 tuntunan rakyat atau Trituran. Program atau kebijakan yang pernah ada di Orde Baru dari kebijakan bidang sosial. Yang pertama ada Repelita atau rencana. Pembangunan 5 tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Upaya pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional berhasil dengan menggunakan Repelita. Di antaranya terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Yang kedua ada trilogi pembangunan, bisa disebut juga sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan pembangunan negara. Yang ketiga ada pemulihan di bidang ekonomi mulai tahun 1966 sampai 1973.
Tujuan dasar dari kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu menjadi anggota IMF atau International Monetary Fund, menjadi anggota PBB kembali, dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960-an. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah 1974 sampai 1982. Kebijakan Orde Baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas angka 5%. Indonesia saat itu juga mendapat keuntungan secara signifikan dari perdagangan minyak di tahun 1970-an, sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur, dan mendirikan industri dalam berskala besar. Selanjutnya ada ekspor dan deregulasi sejak tahun 1983 sampai 1996. Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980-an dan reposisi mata uang pada tahun 1985, sehingga pemerintah harus melakukan kebijakan Orde Baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan penggulangan devaluasi rupiah. Berakhirnya masa Orde Baru disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996 ditambah krisis ekonomi. Pada tahun 1997 maka bergeraklah para mahasiswa untuk mengembangkan kekuasaan Orde Baru yang dimulai pada bulan Mei 1998. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan Orde Baru, maka tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan sebagai Presiden RI, dan pemerintah B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan atau reformasi, salah satunya adalah kebebasan berpolitik.